Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Agipari dengan NIM 2211533014. Di sini saya akan menjelaskan tentang FP Growth. Nah, FP Growth ini merupakan salah satu algoritma pada metode association rule yang saya gunakan metodenya pada proyek capstone saya yang berjudul Sistem Otomatisasi Bundling menggunakan metode association rule algoritma FP Growth. Nah, dengan FP Growth ini langkah pertamanya yang perlu kita tentukan adalah menentukan minimum support dan minimum confidence. Nah, support sendiri maksudnya adalah frekuensi item, sedangkan minimum support adalah minimal frekuensi item untuk item tersebut yang tak penting. Nah, di sini saya memiliki dataset yang ini bisa dilihat di layar. Nah, di dataset ini saya sudah menghitung frekuensinya, itu ada cup 5, lalu ada tutup 4, coklat 3, tepung 5, baking soda 1. Nah, guna minimum support ini adalah untuk menyaring agar item-item yang terlalu sedikit tidak menambahkan aturan yang tidak perlu ke FP Growth sendirinya. Nah, di sini untuk contoh ini saya menggunakan minimum support 2x. Nah, 2x ini maksudnya minimal ada 2 item yang dibutuhkan agar item tersebut dianggap penting. Nah, lalu dari minimum support ini juga kita juga bisa lihat baking soda yang frekuensi cuma 1 bakal dihapuskan. Nah, lalu setelah minimum support ada lagi yang perlu kita tentukan, yaitu confidence. Nah, confidence sendiri adalah hubungan antar item dan kemungkinan item tersebut dibawa atau dibeli secara bersamaan. Misal di sini berapa persen kemungkinan cup dibeli dengan tutup cup. Nah, untuk confidence sendiri pada contoh ini saya menggunakan minimal confidence-nya itu 70%. Oke, langkah pertama dari algoritma FP Growth yaitu menentukan minimum support dan confidence. Lalu berikutnya adalah menghitung frekuensi dari tiap transaksi, frekuensi item dari tiap transaksi yang ada pada dataset ini. Nah, di sini saya sudah menghitung, bisa dilihat. Nah, tapi ini belum diurutkan secara descending. Nah, ini tadi kan baking soda nggak sampai minimum support ya, jadi kita bakal hapus. Nah, ini lalu kita akan urutkan secara descending, ini kan belum berurut ini. Jadi kita akan copy, terus pastikan sini. Oke, nah ini akan diurutkan mulai dari yang frekuensinya yang paling tinggi dulu, dari besar ke kecil descending ya. Sini berarti tepung 5, berarti setelah cup tepung 5. Oke, lalu berikutnya ada 4 tutup. Ini tutup 4, lalu terakhir ada coklat 3. Nah, ini sudah diurutkan frekuensinya berdasarkan descending. Untuk cup dan tepung ini kan frekuensinya sama 5. Nah, kalau terjadi hal seperti ini kita urutkan berdasarkan abjad. Karena cup hurufnya C, jadi dia lebih dulu. Dan tepung. Nah, setelah begini kita berikutnya mengurutkan data transaksi ini secara descending juga. Kita urutkan juga berdasarkan jumlah item dan data transaksinya. Di sini saya sudah mengurutkannya. Ini ya, mengurutkan tabel secara descending. Nah, di sini di data transaksi yang asli awal cup, tutup sama coklat. Ini cup
5 tutup 4 coklat, berarti tetap ya. Yang 2 cup coklat dan tepung. Cup coklat dan tepung. Nah, ini. Jadi ini bakal disesuaikan, jadi tepung lebih dulu di sini. Tepung bakal dipindahin ke sini dan coklatnya terakhir. Nah, dan begitu juga seterusnya dengan transaksi yang lain. Nah, berikutnya setelah kita menurunkan tabel transaksi secara descending, kita akan membuat FP3 gunakan algoritma FP3. Nah, caranya adalah pertama itu ada akarnya. Di FP3 sendiri akar ini gunakan 0. Nah, dari 0 ini bakal kita ambil cabang dan ngambil berdasarkan tiap transaksi yang ada di sini. Jadi transaksi yang pertama dulu, yang ini. Pertama itu ada cup, tutup, sama coklat. Nah, jadi kita bakal buat di sini. Cup 1, terus tutup. Dan coklat 1. Nah, ini untuk transaksi yang pertama sudah ya, FP3-nya dibuat. Nah, berikutnya lanjut ke transaksi kedua, yaitu ada cup, tepung, sama coklat. Nah, karena cup sudah ada di sini, jadi kita tinggal menaikkan supportnya di sini. Ini angka yang ini namanya support. Ini kan 1, karena di sini dapat cup lagi, jadinya di sini 2. Lalu tepung, karena di sini nggak ada cabangnya, bakal bertambah lagi cabangnya di sini. Lalu ada coklat. Kita tambah lagi cabangnya. Coklat 1. Nah itu udah untuk 2 transaksi. Berikutnya untuk transaksi yang ketiga, begitu juga. Karena yang transaksi 3-nya cup dan tutup, jadi kita akan nambah supportnya di sini. Cup nambah 1, dari 2 jadi 3. Terus tutupnya juga nambah 1. Jadi ini jadi 2. Lanjut ke transaksi 4, yaitu cup, tepung, sama tutup. Sini udah ada cup, jadi kita tinggal nambah supportnya jadi 4. Lalu tepung udah ada juga, tambah lagi counternya di 2. Lalu sama tutup. Nah, karena tutup belum ada cabangnya, kita bakal nambah. Oke. Nice. Dan begitu juga seterusnya. Di sini saya sudah bekerja dengan lanjutan dengan transaksi berikutnya. Untuk menghemat waktu, di sini saya sudah membuat FP3-nya. Ini sama ya. Cup. Nah, ini udah selesai. Menghemat waktu ya. Yang tadi itu kalau dilanjutkan jadi seperti ini. Copy aja. Oke, nah ini hasil FP3 dari data transaksi ini. Nah, setelah kita bikin FP3-nya, langkah berikutnya kita akan membuat node link. Jadi kayak node link ini berfungsi untuk membantu kita menelusuri semua yang ada pada FP3. Nah, jadi node link ini seperti pointer ya, penunjuk. Dia bakal nunjukin item-item ini secara horizontal. Jadi nggak perlu nelusuri dari akarnya lagi, yaitu dari 0 ke bawah. Di sini saya demonstrasikan, misal di sini dengan item cup, bakal panah ke sini.
ya, dia pointer. Itu ada tepung. Kalau nunjuk ke sini dari yang paling kiri dulu. Oh, sini. Itu ada tutup. Itu ada coklat. Nah, kira-kira seperti ini Notlink. Ini dia membantu kita menelusuri FP3 dengan lebih mudah. Nah, setelah menambahkan Notlink, berikutnya yaitu conditional pattern base. Nah, ini kita menentukannya dari item support count yang terendah ke support count yang tinggi, jadi ascending ya. Jadi kita caranya adalah menelusuri item dari daun nih. Kalau di FP3 ini namanya daun ya, yang paling ujung sini. Terus akar yang paling ujung atas sini. Oke. Nah, karena kita ngitung itemnya dari yang ascending ya. Jadi item pertama di sini tentunya paling kecil tadi coklat. Saya berurutan ya, coklat, tutup, tepung, cup. Coklat. Nah, untuk cup, kenapa kita nggak ngambil cup? Soalnya cup itu sebagai prefix. Soalnya akar dari cup itu adalah 0 lagi, jadi nggak bisa kita ngambil pattern base-nya. Seperti itu ya. Oke, yang pertama kita cari conditional pattern base yang coklat. Nah, coklat sendiri itu lihat ada di sini ya, satu ini. Nah, kita bakal telusuri dari daunnya ini ke atas. Cara ke coklat yaitu ada dari cup, terus ke tutup, terus ke coklat. Nah, ini jadi bikinnya cup, lalu tutup, terus. Nah, karena coklatnya di sini satu dan berapa kali jalur ini dilewati, jadi supportnya di sini yaitu satu. Oke. Nah, untuk berikutnya seperti itu juga. Yang coklat, nah ini coklat ini itu jalannya ke situ ada cup, dari cup ke tepung terus ke coklat. Nah, berapa kali kita melewati jalan tersebut berarti hanya satu, soalnya coklat di sini supportnya cuma satu juga. Jadi kita tulisnya di sini sebentar ya. Ini bakal pindahin dulu ya. Oke, nice. Oke, di sini kan kembali lagi, di sini kan jalannya cup, tepung terus coklat. Jadi ini jadi cup, tepung, dan berapa kali kita nyisir jalannya itu satu kali, satu. Nah, gitu. Ini mungkin kita geser supaya nggak ganggu. Oke, nah, lanjut. Yang coklat ya, masih yang coklat. Apakah ada lagi nih? Ada lagi di sini. Nah, untuk di sini akar dari coklat cuma satu, yaitu tepung. Jadi ini cuma tepung. Nah, gitu. Lalu lanjut ke item tepung.
Ini ada yang tepung ini akarnya cuma dari cup. Jadi sini kita tulisnya conditional pattern base-nya cup. Nah, berapa kali jalan ini dilewati? Karena di sini tepungnya 3 kali, di support count-nya di sini yaitu ada 3. Ada tepung lagi di sini. Untuk tepung yang ini, karena akarnya adalah 0, jadi kita nggak masuk ke sini. Jadi untuk conditional pattern base yang tepung cuman ada 1, yaitu cup dengan support count 3. Oke, next, cari conditional pattern base yang tutup. Di sini ada, nah ini 1. Nah, jalannya dari cup, berarti ini bakal kita tulis tutup. Dan berapa kali jalan itu dilewati? Di sini cupnya ada 2. Ini tutup, support count-nya 2. Lalu tutup lagi ada di sini, ada cup dan tepung jalannya. Support count-nya 1, jadi yang di sini support count-nya juga cuma 1. Cup. Next ada yang ini dari tepung saja dengan support count 1. Oke, nah ini conditional pattern base-nya udah selesai ya. Yang ini tepung berapa? Coklat ya, tepung 1. Oke. Apa namanya? Nah, ini conditional pattern base-nya selesai. Nah, berikutnya kita bakal mencari yang namanya conditional FP3. Cara mencari conditional FP3 itu enggak jauh beda dari conditional pattern base. Kita copy paste dulu. Tabel insert right. Oke. Conditional FP3. Nah, caranya adalah kita dengan menghitung berapa banyak yang lulus, berapa banyak dari conditional pattern base ini yang lulus dari minimum supportnya, yaitu 2x 2 item. Nah, untuk yang coklat di sini karena semuanya 1, jadi conditional FP3-nya nggak ada. Lalu untuk yang tepung, karena conditional FP3-nya di sini cup 3, ini lulus dari minimum support count yaitu 2, masuk ke conditional FP3. Cup 3 masuk. Oke, untuk yang tutup ini 1, tepung 1 dan cup tepung 1. Karena minimum supportnya 2, jadi ini nggak masuk ya. Tinggal kok ini tutup. Oh ya, maaf, ada kesalahan. Waktu conditional pattern base ini kan tutup ya. Tutup, lalu ini tutup. Ini yang tutup 2 ini harusnya akarnya kan cup. Ini ada kesalahan tulis cup 2, sini seharusnya ini juga cup 2. Sini, oh ya, ini udah benar. Oke, jadi hasil conditional FP3-nya yang lulus dari minimum support count itu ada cup 3 dan cup 2. Nah, langkah selanjutnya itu frequent pattern generated. Caranya adalah kita menggabungkan item dan subset dari conditional FP3 ini. Set right, frequent pattern generated.
bakal didapat dari tepung. Ini dia bakal gabungin subset yang ini, terus yang tutup dengan yang ini. Nah, dari situ kita dapat tepung dan cup. Berarti frequent generatornya itu adalah kurung tepung koma cup. Oh iya, salah. Ini seharusnya kita masukin dari yang paling besar dulu, descending, itu dari cup dulu. Cup dan juga tepung. Oke. Ini support count-nya di sini ada cup dan tepung terlewati yaitu 3, jadi support count-nya itu 3. Dan ini bagian tutup cup yang lebih besar dan juga tutup. Ini support count-nya itu 2, bakal 2 kali dia terlewati, ini bakal 2. Nah, untuk subset yang lain, nah kira-kira ini sih subset yang kita dapatkan dari frequent pattern yang FPGROUND data tadi. Kalau kita simpulkan, ini, maka paket berdasarkan Joule Capstone project saya itu otomatis dibundling. Jadi paket yang bakal bisa kita bundling yaitu ada cup sama tutup, lalu dan paket cup dan juga tepung. Oke, mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelaskan tentang FPGROUND. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.